Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai patofisiologi pada kelenjar tiroid. Daftar anggota kelompok kami yaitu ada Muhammad Toti Abdullah, Nazwa Naila Hamidah, Rama Adita Manugroho, Muhammad Fakih Rahman. Fisiologi pada kelenjar tiroid itu terletak di bagian depan leher dan merupakan bagian dari sistem endokrin. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroid dan kalsitonin yang berperan dalam mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan keseimbangan kadar kalsium dalam tubuh. Hal yang harus diperhatikan yaitu ada berbagai jenis penyakit dapat terjadi pada kelenjar tiroid. Jika produksi hormonnya terganggu, maka bisa menyebabkan kondisi seperti hipertiroidisme, yaitu hormon yang terlalu banyak, dan hipotiroidisme, yaitu hormon yang terlalu sedikit. Yang pertama, ada hipotiroid. Definisi dari hipotiroidisme adalah kondisi saat kelenjar tiroid tidak memproduksi cukup hormon T3 dan T4. Akibatnya, metabolisme tubuh akan melambat dan kadar TSH akan meningkat sebagai respon kompensasinya. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti bradikardia, hipertensi diastolik, dan gangguan fungsi jantung. Etiologinya atau penyebab dari hipotiroidisme primer umumnya akan disebabkan oleh kekurangan yodium, terutama di wilayah dengan asupan yodium yang rendah. Selanjutnya ada hipotiroidisme sekunder yang terjadi akibat gangguan pada hipotalamus atau hipofisis yang mengatur kerja tiroid. Kondisi ini akan ditandai dengan kadar TSH yang akan rendah, disertai dengan kadar T4 bebas yang juga akan rendah. Selanjutnya ini ada patofisiologi dari hipotiroid. Hipotiroidisme itu terjadi akibat gangguan produksi hormon tiroid. Umumnya karena disfungsi kelenjar tiroid, tetapi bisa juga akibat gangguan hipotalamus atau TRH atau hipofisis atau TSH. Next. Di sini proses yang pertama itu TRH merangsang TSH yang menstimulasi tiroid menghasilkan T4 dan T3. Nah, T4 dan T4-nya itu dikonversi menjadi T3 di jaringan perifer yang namanya itu proses deiodinasi dan mengatur TRH atau TSH melalui umpan balik negatif. Next. Proses yang kedua itu penurunan T4 menyebabkan peningkatan TSH, yang dimana di sini produksi TSH itu meningkat dan akibatnya itu stimulasi berlebih dan menyebabkan kejadian yang namanya itu hipertrofi dan hiperplasia. Lalu outputnya itu terjadinya peningkatan pada produksi T3 dan hasil akhirnya terjadinya hipotiroid. Nah, bisa dilihat di sini ada dua proses. Yang pertama itu ada di hipotiroid menghasilkan TRH, hipotalamus menghasilkan TRH, lalu ke kelenjar pituitari yang memproduksi TSH. Dan itu dia itu menstimulasi di kelenjar tiroid. Lalu ada peningkatan produksi T3 dan T4 di jaringan perifer, dan di jaringan perifer itu di T4-nya itu dikonversi ke T3 yang namanya proses deiodinasi. Lalu di kanan itu ada produksi TSH meningkat yang mengakibatkan stimulasi berlebih dan kejadian hipertrofi dan hiperplasia, lalu peningkatan produksi T3 dan terjadinya hipotiroid. Oke. Manifestasi klinis pada gejala hipotiroidisme yaitu bisa bervariasi dan sering kali tidak spesifik. Keluhan umum yang sering terjadi yaitu meliputi mudah lelah, kulit kering, rambut rontok, sembelit, kedinginan, kenaikan berat badan, lalu gangguan konsentrasi, siklus pada perempuan yaitu siklus haid yang tidak teratur, dan bisa jadi pembesaran kelenjar tiroid. Tujuan diet pada pasien hipotiroidisme itu memberikan energi yang cukup untuk memperbaiki status gizi dan mencegah kekurangan energi. Lalu memenuhi kebutuhan mineral penting, terutama pada iodium dan selenium, guna untuk mendukung fungsi hormon tiroid. Lalu mengontrol berat badan, melancarkan buang air besar, dan menurunkan kolesterol melalui asupan serat dan lemak yang seimbang.
Selanjutnya ada syarat dan prinsip diet pada hipotiroidisme, yaitu energi disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan usia, berat badan, dan aktivitas untuk menjaga keseimbangan dan mencegah kelebihan berat badan. Protein tinggi 2-2,5 gram per kilogram berat badan per harinya untuk memperbaiki jaringan dan mendukung metabolisme. Lalu ada lemak cukup 10-25% dari energi total untuk bantu penyerapan vitamin, namun tetap dibatasi. Lalu ada iodium sesuai AKG, anak 120 mikrogram, dewasa 120 mikrogram, dan untuk ibu hamil 190 mikrogram sebagai komponen utama hormon tiroid. Selanjutnya ada mineral seperti iodium, selenium, seng, dan kalsium ditingkatkan untuk mendukung fungsi tiroid. Dan yang terakhir, serat tinggi untuk mencegah sembelit, menjaga berat badan, dan mengontrol kolesterol. Selanjutnya ada obat-obatan yang bisa dikonsumsi untuk pengobatan hipotiroidisme, yaitu terapi utama untuk hipotiroidisme primer dan sentral adalah levotiroxin oral, bentuk sintesis hormon T4 sebagai pengganti hormon tiroid. Pada lansia atau pasien dengan penyakit jantung, terapi dimulai dengan dosis rendah dan ditingkatkan bertahap untuk mencegah beban jantung. Selanjutnya, konsumsi Nigella sativa atau habatus sauda selama 8 minggu pada pasien Hashimoto's tiroiditis dapat menurunkan TSH, meningkatkan T3, dan mengurangi antibodi TPO. Selanjutnya ada hipertiroid. Definisi dari hipertiroidisme adalah kondisi ketika kelenjar tiroid akan menghasilkan hormon yang secara berlebihan. Gangguan ini terbagi menjadi dua, ada hipertiroidisme nyata dan hipertiroidisme subklinis. Pada hipertiroidisme nyata, akan ditandai dengan TSH yang sangat rendah atau tidak terdeteksi dengan kadar T3, T4, atau keduanya akan meningkat. Sedangkan untuk hipertiroidisme subklinis, TSH akan rendah, namun T3 dan T4-nya masih dalam batas normal. Selanjutnya pada etiologinya yaitu autoimun, seperti penyakit Graves akan menyebabkan antibodi perangsang kelenjar tiroid yang berlebihan. Paparan zat luar seperti kelebihan iodium atau penggunaan obat seperti amiodaron atau AIT pada pasien dengan riwayat gangguan tiroid. Yang ketiga ada peradangan tiroid atau tiroiditis, hormon akan dilepaskan akibat kerusakan sel, bukan karena peningkatan produksinya. Yang terakhir ada asap rokok. Kandungan tiosinat dalam rokok akan mengganggu penyerapan dan penyimpanan iodium sehingga akan memicu gangguan tiroid. Selanjutnya ada patofisiologi hipertiroid. Nah, hipertiroid ini punya berbagai varian dikarenakan hipertiroid itu bukan penyakit tunggal, melainkan kondisi klinis yang disebabkan oleh berbagai kelainan yang semuanya menghasilkan kelebihan hormon tiroid dalam tubuh. Next. Nah, yang pertama itu gangguan hipertiroid itu ada penyakit Graves, yaitu gangguan autoimun akibat antibodi terhadap reseptor TSH atau TSHR yang merangsang produksi hormon tiroid dan menyebabkan pembesaran kelenjar. Nah, pengaruhnya itu faktor genetik dan lingkungan. Selanjutnya ada gondok multinodular toksik dan adenoma toksik. Nah, ini keduanya ini mirip-mirip nih. Yang pertama itu TMNG dulu, hipertiroidisme itu berkembang perlahan akibat nodul otonom yang memproduksi hormon tanpa pengaruh TSH akibat mutasi somatik pada TSHR. Kalau yang adenoma itu nodul soliter yang menghasilkan hormon tiroid secara otonom karena mutasi TSHR. Mirip dengan TMNG namun terbatas pada satu nodul. Selanjutnya ada fenomena Jod-Basedow. Ini simpelnya itu kelebihan asupan iodium, terutama pada individu dengan tiroid nodular atau Graves tersembunyi. Nah, biasanya fenomena ini tuh terjadi sama orang-orang yang sebelumnya udah pernah kena hipertiroid. Next. Selanjutnya ada amioadron indus tirotoksitosis atau AIT. Nah, ini dia punya dua tipe. Tipe 1 itu produksi hormon meningkat akibat iodium dari amiodaron, umumnya pada pasien dengan gangguan tiroid sebelumnya seperti TMNG atau Graves. Nah, yang tipe kedua ini kerusakan sel folikel oleh amiodaron menyebabkan pelepasan hormon tiroid yang tersimpan. Yang terakhir itu ada tiroiditis
hipertiroid sementara akibat peradangan atau kerusakan sel folikel yang melepaskan hormon tiroid. Nah, penyebab dari tiroiditis ini bisa autoimun, infeksi atau obat-obatan. Mekanismenya itu pelepasan hormon, bukan peningkatan produksi. Nah, di sini ada pathway lengkapnya. Nah, jadi intinya itu hipertiroidisme ini bisa disebabkan oleh autoimun, nodul, asupan yodium berlebih, obat-obatan seperti amiodaron tadi, atau peradangan, kita bisa disebut juga tiroiditis. Nah, sebagian itu menyebabkan peningkatan produksi hormon, sebagian lainnya itu karena pelepasan hormon yang sudah ada. Selanjutnya, manifestasi klinis pada hipotiroid biasanya umumnya gejalanya itu meliputi nyeri di sekitar mata, mata merah, kelopak mata bengkak, penurunan ketajaman penglihatan, gangguan dalam melihat warna, pembesaran kelenjar tiroid, kesulitan bernapas, tremor atau gemetar, hingga jantung berdebar. Lalu tujuan diet dari hipertiroidisme ini meliputi yang pertama mengimbangi metabolisme tinggi dengan asupan kalori dan protein yang cukup agar kebutuhan energi terpenuhi. Yang kedua ada mencegah penyusutan otot dan memperbaiki jaringan tubuh melalui asupan protein tinggi. Dan yang terakhir adalah membantu menaikkan atau menstabilkan berat badan yang turun drastis akibat hipertiroidisme. Syarat dan prinsip diet pada pasien hipertiroid yaitu energi tinggi disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat keparahan hipertiroid. Lalu proteinnya tinggi untuk menjaga massa otot dan memperbaiki jaringan. Lalu lemaknya cukup, diutamakan sumber lemak yang sehat. Karbohidrat cukup yaitu sisa kebutuhan energi setelah protein dan lemak terpenuhi. Lalu vitamin dan mineral yang cukup, diutamakan vitamin B, vitamin D, mineral kalsium, dan zat besi. Namun pada mineral yodium perlu dibatasi sesuai anjuran dokter. Lalu makanannya yaitu mudah dicerna, bisa berbentuk lunak atau halus bila perlu. Pada obat-obatan yaitu pengobatan pada penyakit Graves yaitu obat antitiroid seperti thionamide itu dan ablasi yodium radioaktif yaitu untuk menghancurkan sel-sel tiroid yang terlalu aktif. Lalu tiroidektomi yaitu operasi tiroid. Nah, untuk pengobatan nodul toksik yaitu pada hipertiroidisme yaitu radioiodin adalah terapi utama karena paling efektif untuk mencapai eutiroid tanpa pengobatan lanjutan. Obat ini bisa digunakan dalam jangka panjang, terutama pada lansia atau yang tidak bisa menjalani tindakan lain. Dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terapi ini efektif dan bisa menjadi alternatif yang aman dan minim invasif bagi pasien yang tidak memilih operasi. Pada pengobatan tiroiditis, yaitu seperti obat kortikosteroid diberikan pada tiroiditis subakut yang nyeri atau tiroiditis tipe 2 akibat amiodaron untuk meredakan peradangan dan mempercepat pemulihan. Oke, terima kasih. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa ke Jatiasih. Sekian dari kami dan terima kasih.